Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Nunung Halifah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan dari SD Negeri 1 Bungur Beres. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya, ada Ibu Ainur Aisyah sebagai guru yang telah saya observasi, dan juga telah hadir di tengah-tengah kita Ibu pengajar praktik, ada Ibu Aning Sohaini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, kita langsung saja ke kegiatan percakapan pasca observasi bersama Ibu Ai ya Bu. Nanti ya. Langsung saja ya. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat dan dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah sehat dan juga bahagia ya. Baik Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan observasi kelas pada pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Akan tetapi nih Bu, sebelumnya saya ingin tahu dulu apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, baik Bu. Melalui percakapan kita kali ini tentunya saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Ya, saya juga ingin mencari solusi-solusi atas permasalahan yang saya alami di dalam proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Itu mungkin yang dapat saya harapkan ya tujuan dari percakapan dan diskusi pada kali ini. Baik, jadi hari ini kita akan berdiskusi ya Bu terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kemarin. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan kemarin? Alhamdulillah ya, kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran dan diobservasi oleh Ibu calon guru penggerak. Ya, dan perasaan saya sangat tegang ya, karena biasanya saya mengajar tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengobservasi, terus sekarang ada gitu ya. Jujur saya sangat tegang pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Dan alhamdulillah juga saya merasa lega dan sangat senang tentunya ya, karena semuanya berjalan dengan baik walaupun memang belum sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Wah, luar biasa sekali Bu ini ya. Betul sekali bahwa memang kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan alhamdulillah ya Bu, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik walaupun di awal pembelajaran Ibu merasa tegang ya. Nah, kemudian Ibu, dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya pada saat kegiatan observasi itu sudah tercapai dengan baik atau belum? Kebetulan kemarin saya merencanakan tujuan pembelajarannya itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Pada kelas 5 itu Asmaul Husna yang dibahas Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Dan juga siswa atau peserta didik dapat menampilkan nilai-nilai perilaku Asmaul Husna dengan baik dan intinya dapat diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga melalui proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan dan ingin saya capai sudah tercapai semua. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Jadi intinya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya sudah tercapai semua sesuai dengan harapan ya Bu. Nah, dan juga sesuai dengan pengamatan atau observasi yang saya lihat kemarin itu bahwa proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas sudah berjalan dengan baik. Anak-anak pun terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan diskusi kelompok maupun ketika game atau permainan berlangsung ya Bu. Anak-anak sangat antusias. Nah, kemudian Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas?
Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin? Ya, untuk area pengembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran kemarin yaitu area pengembangan pada aspek pengetahuan dan sikap ya. Sedangkan untuk area pengetahuannya saya ingin mengetahui peserta didik itu bisa menyimpulkan perilaku Asmaul Husna yang sudah dibahas dan dapat juga mengimplementasikannya gitu ya. Terus area sikapnya yaitu tadi dapat menampilkan nilai-nilai perilaku Asmaul Husna dan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun tahapan-tahapannya, saya melaksanakan membuat perangkat ajar, media pembelajaran, dan juga saya melakukan asesmen untuk mengukur sejauh mana tercapaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan dua aspek yaitu pengetahuan dan sikap ya Bu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan ketika pembelajaran kelas berlangsung atau tidak? Menurut saya, area pengembangan yang sudah saya lakukan di kelas itu sudah tercapai ya. Walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun, saya melihat sejauh ini peserta didik sudah bisa menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Kemudian juga saya dapat melihat bahwa peserta didik sudah dapat mengimplementasikan nilai-nilai Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi Ibu sudah melakukannya dengan baik dan sudah sesuai dengan harapan juga ya Bu. Namun Ibu masih merasa ada kekurangan. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa saja yang Ibu temukan atau hadapi pada proses pembelajaran yang berlangsung kemarin dalam kelas tersebut? Yang saya hadapi atau kekurangan yang saya alami ya waktu observasi berlangsung itu dalam kendala teknis ya. Kemarin itu suara video pembelajaran tidak ada, tidak muncul ya dari audionya itu tidak muncul, tidak keluar. Iya. Jadi apa yang diputar video itu tidak mengeluarkan suara. Iya. Ya. Kemudian waktu itu juga terbuang untuk persiapan alat-alat sehingga hasil akhirnya juga kurang maksimal karena kurangnya waktu ya yang terambil di persiapan peralatan tersebut. Kemudian juga saya merasakan bahwa saya kurang dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas. Baik Ibu, jadi kekurangan atau yang Ibu rasakan itu waktu terbuang dengan adanya kendala teknis ya, yaitu persiapan alat-alat dan juga suara video pembelajaran tidak masuk ya, audionya tidak masuk. Dan juga dalam pembelajaran sosial emosional, Ibu merasa bahwa hal tersebut masih kurang terintegrasi dengan jelas dalam pembelajaran ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Atau apa yang menyebabkan pembelajaran sosial dan emosional belum terintegrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran? Setelah saya telaah, mungkin ada beberapa hal yang terjadi karena mungkin saya mengelompokkan mereka berdasarkan minat siswa saja. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kenyamanan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Dan untuk pembelajaran sosial dan emosional itu sendiri, karena wawasan saya yang kurang luas terhadap pembelajaran sosial emosional, saya juga tidak mencari referensi dari luar atau dari rekan sejawat tentang pembelajaran sosial emosional. Dan juga kemudian untuk sound system yang tidak support ke laptop, karena saya sebelumnya tidak mencoba atau mengecek terlebih dahulu. Baik, berkaitan dengan hal tersebut yang sudah Ibu paparkan tadi, apa nih rencana ke depan yang bisa Ibu terapkan untuk meminimalisir waktu supaya tidak terjadi hal-hal seperti kemarin dan agar pembelajaran sosial dan emosional ini dapat terintegrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran ke depannya? Rencananya untuk mengurangi hambatan teknis tersebut, saya akan lebih awal mempersiapkan segala sesuatunya dan juga melaksanakan pengecekan terlebih dahulu terhadap perangkat sehingga tidak akan menyita waktu belajar. Kemudian saya juga akan membagi kelompok belajar peserta didik bukan hanya berdasarkan minat saja, tetapi saya akan mengelompokkan juga berdasarkan profil belajar dan kesiapan belajar peserta didik. Karena gaya belajar mereka tentunya berbeda-beda ya Bu. Jadi ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga peserta didik merasa nyaman ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan juga untuk penerapan PSE, saya akan
mencari lebih banyak literasi, juga mencari dari luar, dari internet atau dari rekan sejawat mengenai pembelajaran sosial emosional. Oke, baik, sangat luar biasa Bu. Jadi rencana Ibu ke depan yang akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran yang akan datang. Nanti Ibu akan menyiapkan lebih awal segala sesuatunya ya Bu, sebelum jam pelajaran Ibu dimulai supaya tidak menyita waktu belajar seperti kemarin. Kemudian Ibu juga akan menyesuaikan pembagian kelompok belajar siswa selain berdasarkan minat belajar mereka. Ibu juga akan mempertimbangkan kesiapan belajar dan juga gaya belajar mereka untuk kenyamanan mereka saat proses pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang betul ya, setiap anak itu unik ya, mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan proses observasi kelas kali ini, bisa tidak Ibu menceritakan kembali sedikit saja praktik baik atau hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan, Ibu bisa pertahankan, dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Ya, hal baik yang sudah saya laksanakan itu saya sudah membuat rancangan pembelajaran, saya juga membuat media pembelajaran, saya juga melaksanakan asesmen yang sudah saya implementasikan di dalam kelas. Kemudian saya ingin meningkatkan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belajar peserta didik, baik kesiapan belajarnya, minatnya, maupun profil atau gaya belajar peserta didik, sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Luar biasa sekali. Memang untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan kita tentunya dibutuhkan persiapan yang betul-betul matang ya Bu. Saya doakan mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih lancar lagi tentunya dibandingkan yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu selanjutnya, apakah rencana tadi bisa terrealisasikan atau tidak. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Untuk waktunya saya belum bisa menentukan ya, tetapi saya ingin melaksanakan dengan secepatnya. Baik Ibu, jadi akan dilakukan secepatnya ya Bu. Kemudian kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk mewujudkan rencana yang saya sampaikan, tentunya hal pertama yang akan saya laksanakan itu menghubungi kepala sekolah ya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan rencana perbaikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik Ibu, karena memang kolaborasi itu sangat penting ya. Kita tidak bisa melakukannya sendiri untuk mewujudkan sebuah rencana yang baik itu ya. Namun sebelum saya tutup nih Bu, ada satu pertanyaan lagi. Boleh ya Bu? Iya boleh. Setelah kita berbincang-bincang panjang lebar Bu, apakah Ibu bisa menyimpulkan kembali percakapan kita hari ini atau apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Iya baik Bu, yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita atau diskusi kita pada hari ini yaitu bahwa untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang kita inginkan, kita harus melakukan perencanaan yang matang. Misalnya saya membuat modul ajar, media ajar, asesmen dan yang lain sebagainya. Kemudian saya juga jadi mempunyai gambaran bahwa untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kita harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belajar dari peserta didik itu ya, dari mulai minat, kesiapan belajar, dan juga profil atau gaya belajar peserta didik. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasikan. Iya, sama-sama Bu. Iya. Baik, pada Ibu Pepe silakan barangkali ada tanggapan atau ada kritikan terhadap percakapan pasca observasi tadi saya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nunung atas waktunya. Setelah saya perhatikan tadi percakapan pasca observasi ya, saya rasa sudah cukup bagus ya, bagus sekali. Bu Nunung dan juga Bu Ai telah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Diawali dengan Bu Ai merefleksikan kemarin hasil proses pembelajaran ya, proses observasi pembelajaran, kemudian menanyakan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, kemudian menanyakan area pengembangan, kemudian juga menceritakan hal-hal apa
yang sudah baik ataupun hal-hal yang ingin diperbaiki lagi dari hasil observasi kemarin ya. Kemudian percakapan juga menghasilkan sebuah solusi untuk pembelajaran yang akan datang, sehingga Bu Ai kedepannya dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian juga telah disusun rencana tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa, untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan datang. Mungkin itu umpan balik dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Nunung dan juga Bu Ai telah melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik, silakan Bu Nunung untuk menutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu. Akhirnya kita sampai pada penghujung rangkaian supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi kelas, dan juga kegiatan pasca observasi. Untuk tugas aksi nyata saya modul 2.3 sudah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ainur Aisyah sebagai guru yang sudah saya observasi kemarin atas waktu dan kesempatannya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pepe, Ibu Aning Soheni yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri percakapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.